Bermula dari pertemuan dua sahabat, Rohman dan Jaka yang belasan tahun tak pernah bertemu hingga sekarang akhirnya keduanya bertemu karena Rohman yang baru pindah ke daerah yang sama. Jaka ngenalin istrinya yang cantik Rohman sahabatnya itu, terlihat Mona istri Jaka melirik Rohman dengan tatapan penuh nafsu. Duh, ini parah nih. Jaka dan Rohman yang asyik ngobrolin kerjaan. Si Mona malah asyik merhatiin Rohman yang kekar. Kerasa apem Mona yang beraroma sarden ini jadi geli-geli melihat ketampanan Rohman. Hehehe. Karena Rohman lagi nganggur, akhirnya Jaka pun ngajakin Rohman gabung di perusahaan tempat ia bekerja. Karena kebetulan Jaka sebagai manajer di sana, Rohman pun menyetujui ajakan Jaka itu karena dirinya sangat butuh pekerjaan. Baru beberapa hari kerja, Jaka memuji kinerja Rohman yang sangat bagus. Terlihat Rohman orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya, ujar Jaka padanya. Saat istirahat makan siang, Jaka ngajakin Rohman buat ke rumahnya nanti malam, mau bicarain perusahaan barunya yang baru merintis di luar kota. Malamnya Rohman datang ke rumah Jaka, dan disambut oleh istri Jaka yang seksi menggoda. Ternyata Jaka belum pulang dari kantor. Rohman ditawarin masuk tapi ia menolak dan milih menunggu di teras saja. Secara tak langsung Mona selalu merayu Jaka, dan membuat terong berurat milik Jaka berdiri karena tak tahan melihat kecantikan Mona. Wah, gawat. Bininya Jaka mulai ngerayu gue lagi, malah bininya seksi banget. Rohman menyadari kalau Mona sedang menggoda dirinya. Tapi Rohman berusaha menahan agar terongnya ini, supaya nggak nyosor memel istri sahabatnya yang seksi itu. Kebetulan waktu itu hujan turun, Rohman menikmati teh buatan Mona sambil liatin keseksian Mona yang cantik, bikin Rohman jadin pengen nyosor. Beruntung hujan cepat reda dan Jaka pun sampai di rumah. Kalau nggak ya, pasti Rohman udah nyosor karena nggak kuat dengan Mona yang seksi terus menggodanya. Jaka cerita kalau dia bakal jarang di rumah, dan meminta bantuan Rohman buat backup kerjaannya di kantor karena dirinya bakal sering keluar kota ngurusin perusahaan yang baru dirintis itu. Seminggu kemudian Mona yang satu kantor dengan Rohman, langsung menghampiri Rohman buat nebeng pulang. Karena Jaka di luar kota nggak ada yang nganterin, akhirnya Rohman pun nganterin Mona pulang ke rumah. Sampai di rumah, Mona nawarin Rohman masuk sebentar, menjamu dengan secangkir teh sebagai tanda terima kasihnya udah dianterin pulang. Setelah ganti pakaian, Mona pun langsung ke dapur bikinin Rohman teh. Duh, baju Mona yang serba pendek beneran bikin nafsu Rohman jadi naik. Melihat Mona sangat seksi, Rohman makin tak tahan. Dirinya pun akhirnya langsung nyosor ke bibir Mona yang seksi, dan kenyot gunung kembarnya yang kenyal. Bukannya marah Mona malah pasrah, akhirnya Mona pun digenjot hingga seluruh badannya basah. Keasyikan genjot Mona yang seksi hingga larut malam. Tiba-tiba Rohman dan Mona dikagetkan dengan kehadiran Jaka. Mereka berdua pun keciduk lagi main kuda-kudaan oleh Jaka dan warga sekitar. Akhirnya Mona dan Rohman pun diseret keluar rumah, untuk dihakimi di jalan hukum. Mona hanya menanggung malu dan derita atas apa yang ia perbuat. Dirinya diceraikan dan sekarang hidup menggelandang, sementara Rohman membusuk di penjara.